Yang jelas kata Pak Prabowo, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Teringat dari survei yang dilakukan oleh Survey ya, bahwa Pak Jokowi dijuluki sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia, dan ini menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan, walaupun nanti ada yang menyebutkan bahwa lembaga tersebut tidak independen ya, dan dimiliki oleh beberapa negara atau Amerika yang cenderung sentimental terhadap Indonesia. Akan tetapi sahabat Indonesia yang dibanggakan, kita pakai fakta di lapangan sajalah. Fakta di lapangan bahwa IPK, Indeks Korupsi Indonesia menurut Transparansi Internasional itu memiliki beberapa ciri ya. Jadi IPK Indonesia untuk korupsi ini naik sedikit dari 34 ke 37 dari nilai 100. Artinya Indonesia ini berada di level menengah ke bawah sebagai negara terkorup. Di laporan Kompas, lembaga terkorup itu dan Tempo ya, dinahkodai oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi misalkan dana untuk jalan, dana untuk irigasi, dana untuk membangun sekolah, itu dialihkan untuk dana happy-happy, dana untuk sosialisasi, dana untuk FGD ya, forum group discussion kata Pak Prabowo, lalu dijadikan sebagai ajang untuk memikat pemilih di kampanye. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Indonesia dimanapun Anda berada, warga Jawa Barat yang saya banggakan, dari Pangandaran sampai Karawang, dari Bogor, kota hujan sampai kota ikan di Indramayu, dari Kuningan sampai Priangan. Semoga semuanya sehat walafiat. Dalam minggu ini saya mencatat ada 3 peristiwa besar ketika Indonesia dinahkodai oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama adalah kunjungan Bapak Presiden Turki, Bapak Recep Tayyip Erdogan, yang disambut begitu gegap gempita sehingga Bapak Erdogan mengakui kehangatan rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia yang memuliakannya dan belum pernah beliau terima di negara-negara lain, dan belum pernah diterima disambut demikian gembira bahkan oleh Presiden Indonesia kecuali di masa Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua adalah teriakan Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra yang dipilih kembali secara aklamasi beberapa hari lalu. Kemudian Bapak Prabowo meneriakan, "Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi." Ini menarik karena ternyata kita lihat dan perhatikan, Prabowo pun menyambut Pak Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia, dengan salaman yang membungkukkan kepala. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah pidato Bapak Presiden
Prabowo Subianto yang berhalangan hadir dalam forum World Government Summit di Dubai tahun 2025 yang dimuat dalam YouTube Bridgewater Associates, di mana Pak Prabowo menyampaikan bahwa tingkat korupsi Indonesia sangat mengkhawatirkan. Jadi pertemuan dengan Bapak Erdogan yang begitu gempita dan mencerminkan kita negara yang begitu mampu dan memiliki nurani, memiliki hasrat memuliakan tamu. Kemudian sambutan Bapak Prabowo yang dalam tanda petik sampai meneriakkan yel-yel hidup Pak Jokowi, yang bersalaman dengan Pak Jokowi dengan menundukkan kepala. Dan yang ketiga adalah pengakuan Bapak Prabowo bahwa korupsi di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Supaya tidak salah paham, saya bacakan, dikutip dari Antara News. Saya yakin bahwa masalah dasar kita adalah telah terjadi semacam. Saya tidak tahu apakah itu penurunan kepemimpinan moral. Jadi Bapak Prabowo mengakui apakah itu penurunan kepemimpinan moral. Artinya moralitas kepemimpinan nasional di masa ini dan di masa lalu mengalami penurunan. Yang jelas kata Pak Prabowo, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Teringat dari survei yang dilakukan oleh Survey, ya, bahwa Pak Jokowi dijuluki sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia. Dan ini menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan, walaupun nanti ada yang menyebutkan bahwa lembaga tersebut tidak independen, ya, dan dimiliki oleh beberapa negara atau Amerika yang cenderung sentimental terhadap Indonesia. Akan tetapi sahabat Indonesia yang dibanggakan, kita pakai fakta di lapangan sajalah. Fakta di lapangan bahwa IPK, Indeks Korupsi Indonesia menurut Transparansi Internasional itu memiliki beberapa ciri. Ya. Jadi IPK Indonesia untuk korupsi ini naik sedikit dari 34 ke 37 dari nilai 100. Artinya Indonesia ini berada di level menengah ke bawah sebagai negara terkorup, ya. Jauh dari Singapura yang nilainya 84, hampir bersih tanpa korupsi. Kemudian Singapura yang mohon maaf, Malaysia, ya, yang cukup baik, ya. Bahkan kita kalah dari Timur Leste. Kalau dengan Vietnam sudah 40 nilainya, kita berada di bawah Timor Leste, negara yang baru merdeka, dan poinnya di 40. Nah, dalam indeks korupsi Indonesia, maka yang terbanyak itu adalah penyuapan. Sehingga nanti kita mengetahui penyuapan di negara kita ini menjadi budaya. Dan siapa lembaga yang terkorup? Yaitu lembaga yang banyak menerima suap. Di laporan Kompas, lembaga terkorup itu dan Tempo, ya, dinahkodai oleh Kepolisian Republik Indonesia, ya, kemudian lembaga sebesar ya aparat hukum pada umumnya berada sebagai lembaga yang paling korup di negara Indonesia.
Kemudian dari suap ini kita bisa melihat penyuapan yang jamak terjadi dari mulai jalanan sampai di ruangan sempit. Kita juga baru dikagetkan dari berita-berita ketika seseorang ingin masuk ke kepolisian atau menjadi ASN, birokrat dan sebagainya, itu juga harus menggunakan uang. Ya, memang kampanyenya masuk akademi polisi, akademi militer, sekolah kedinasan tanpa uang. Tapi pada faktanya yang terjadi adalah kita paham untuk menjadi polisi pangkat rendah saja itu harus minimal 900 juta. Nah, ini bab penyuapan. Kemudian adalah bab tentang pengalihan anggaran publik. Jadi Indonesia ini sangat jago dalam pengalihan anggaran publik. Ya. Jadi misalkan dana untuk jalan, dana untuk irigasi, dana untuk membangun sekolah, itu dialihkan untuk dana happy-happy, dana untuk sosialisasi, dana untuk FGD, ya, forum group discussion, kata Pak Prabowo, lalu dijadikan sebagai ajang untuk memikat pemilih di kampanye. Ini pengalihan anggaran publik. Kemudian yang ketiga adalah prevalensi atau kebiasaan pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Ini nomor 3. Dan ini lumrah apa adanya yang terjadi di negara kita. Banyak pejabat-pejabat kita yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dengan dalih apapun, baik dalih keagamaan, dalih sosial, dalih penyertaan, dalih apapun. Yang jelas, ya, ini sudah menjadi penyakit akut dalam masyarakat kita, sehingga jabatan publik di Indonesia itu dianggap sebagai kemuliaan, bukan amanah. Maka yang kita lihat, setiap pejabat kita dilantik pasti syukuran. Jadi tidak ada tuh kisah seperti Abu Bakar Siddiq yang menangis menerima jabatan. Bahkan sujud syukur, keluarganya syukuran, karib kerabatnya semua pada syukuran, dan lain sebagainya. Padahal dia sedang menyiapkan diri untuk menjadi orang yang memegang amanah publik. Dan itu tanggung jawabnya bukan hanya dunia, tetapi adalah akhirat, dan tanggung jawabnya berkaitan dengan 280 juta manusia yang ada di Indonesia. Jadi kalau seorang gubernur nanti korupsi atau menyalahgunakan wewenang, maka siap-siap dia diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalau dia beriman dengan hari akhir, itu adalah sesuai dengan jumlah orang yang dia pimpin ketika dilantik sampai selesai. Gubernur Jawa Barat misalkan 50 juta rakyat, berarti kalau dia tidak bertindak adil 50 juta. Kalau Bupati Kabupaten Bandung adalah 2,5 juta, berarti 2,5 juta orang yang siap menuntut. Ya, ini menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Kemudian kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif, dan ini tidak berlaku karena ternyata KPK sendiri menjadi sarang koruptor. Kita lihat kemarin kasus Firly Bahuri, ketua KPK yang juga menjadi tersangka. Kepolisian juga banyak sekali orang yang tersangka korupsi. Kemudian kejaksaan juga tertangkap tangan lagi suap menyuap. Jadi kita ini kepada siapa meminta pemberantasan korupsi? Lembaganya, di semua lembaga kan semua punya yel-yel berakhlak. Ya. Tapi itu hanya indah di spanduk-spanduk saja. Ya. Karena semua menjadi pejabat itu setor. Ya. Misalkan saya ingin jadi direktur BUMD, ya, itu harus setor. Ya, misal. Atau seseorang harus sekolah, naik sekolah, polisi harus sekolah, tentara harus sekolah, ASN harus sekolah lagi, itu juga harus bayar. Dan ini terjadi dan lumrah. Dan semua tahu sama tahu. Ini bukan hate speech, ini bukan fitnah.
tapi ini terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada pemberantasan korupsi yang berintegritas dan efektif. Nah, kemudian adalah keterlibatan dan beban birokrasi yang berlebihan yang mungkin menambah peluang terjadinya korupsi. Vietnam sekarang sedang mewacanakan pemecatan, perampingan 100.000 ASN dan kepolisian yang akan dihentikan, ya, karena dalam rangka efisiensi. Semakin gemuk sebuah dinas, sebuah kementerian, semakin tidak efektif pekerjaan. Di Cina hari ini, Kementerian PU-nya mengaspal jalan ratusan kilo sudah tanpa orang, semua pakai drone. Aspal yang mesin mesin pengaspal jalan yang sudah tanpa orang dan semuanya pakai drone. Nah, di kita untuk mengaspal atau membeton 2 kilo itu pasti ada 60 orang. Ya. 10 orangnya duduk-duduk, 10 orangnya foto-foto, 10 orangnya cangkul-cangkulan, sudah 30, 10 orangnya pasang bagistik, 10 orangnya ambil air, ya, 10 orangnya lagi minum kopi, memantau. Akhirnya pekerjaan yang hanya 3 kilo itu bikin macet puluhan kilo, ratusan meter, lalu kemudian pekerjaan itu diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, dan seterusnya dengan pekerja yang demikian gemuk. Ya, demikian juga dengan pemerintahan kita, apalagi sekarang pemerintahannya sangat gemuk. Amerika Serikat dengan rakyat 300 juta itu hanya 35 menteri. Ya. Kemudian Cina, ya, yang demikian lebih dari 1 miliar, di bawah 100 menterinya, kita 280 juta, kementeriannya sampai 120 orang. Nah, di bab ini saya melihat ada inkonsistensi dari Bapak Presiden Prabowo tentang kaitan masalah efisiensi, ya. Kemudian penunjukan pejabat publik yang bersifat, ya, nepotisme, ya. Pejabat publik diserahkan kepada tim, bukan masalah omongannya adalah meritokratis, tapi pada faktanya adalah ujung-ujungnya nepotis. Ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga yang capable, punya kapasitas secara personal, secara individu, tidak terpilih menjadi pejabat-pejabat publik. Ya. Ya, apalagi saat sekarang ini kita melihat TNI dan kepolisian, di kepolisian itu sekarang menjabat 18 jenis kementerian dan pejabat publik eselon 1 di Indonesia. Tentara sekarang sudah mulai merambah di 12 bidang sipil dan tentu militer serta intelijen, BNPB, ya. Ini sipilnya kemana? Ya. Ternyata sipilnya juga mudah diperdayai, ya. Ujung-ujungnya antara sipil atau polisi atau tentara yang memegang jabatan itu, ya ujung-ujungnya sama, nepotisme. Ya. Kita dulu punya KPK zaman Bapak Abraham Samad, wah itu menurut saya itu KPK paling keren di Republik ini. Ya, sampai bisa memenjarakan Kakor Lantas Polri, ya, yang waktu itu pangkatnya bintang 2 dan mentersangkakan mantan Kapolri bintang 4 yang kemudian menjadi duta besar di Singapura. Ini luar biasa. Tapi setelah itu kita lihat, ya, pemberantasan korupsi ya hanya menjadi, ya, isu untuk menenggelamkan karir politik seseorang. Nah, kemudian selanjutnya adalah penuntutan pidana yang tidak efektif terhadap pejabat korup. Akan kita baru, ya, semua sudah menjadi anekdot, maling ayam 7 tahun penjara, ya, orang nenek kakek, seorang kakek-kakek di Jawa itu mengambil 2 potong kayu dihukum sekian tahun, 4 tahun, tapi seorang
koruptor ratusan triliun hanya 4 tahun, hanya 6 tahun. Ini yang terjadi dalam publik kita. Ya, jadi tidak efektif. Ya. Kemudian tidak adanya undang-undang yang mengedepankan ya, keterbukaan anggaran dan pencegahan konflik kepentingan. Jadi saya sebagai rakyat sudah hidup di Indonesia hampir 50 tahun. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar anggaran Republik Indonesia itu secara terbuka dipublis di media massa, dipublis di medsos, ditampilkan di TV. Misalkan pendapatan dari sumber daya alam kita, sebutkan apa saja, nikel kah, migas kah, atau apa sajalah, itu sekian triliun. Pendapatan dari pajak sekian triliun, kemudian pendapatan dari ekspor sekian triliun. Kita sampai hari ini tidak pernah menerima laporan itu sebagai rakyat. Ya, tahu-taunya ya negara ini autopilot, ya tiba-tiba pajak naik, apapun serba naik, apapun serba mahal, inflasi di mana-mana, pengangguran makin meningkat, tapi para pejabatnya kita lihat memamerkan berbagai kekayaan yang super, ya super dalam arti ini yang membuat orang luar itu bingung, ya. Rakyatnya keluar bandara banyak yang jadi calo, banyak yang bekerja serabutan, ya, masuk ke stasiun kereta api banyak porter-porter, masuk ke jalanan rata-rata ramai ojek online, ya, driver online, kemudian yang mengais dari kotak sampah makin berlimpah, barang bekas, tapi pejabatnya itu berjejer di situ, plat polisi, plat tentara, plat merah, yang dengan mobil Lexus, ya menteri, panglima, kemudian Kapolri, mobilnya Lexus seharga mungkin 2 miliar lebih, ya anggota DPR RI-nya ada yang harga 3 miliar lebih. Alphard sudah menjadi kebanggaan yang terlalu lumrah, macam-macam kendaraan. Kemudian Kapolresnya itu rata-rata minimal Pajero atau Fortuner. Ini membuat bingung, ini berapa budget yang dikeluarkan untuk membiayai mereka yang secara pekerjaan itu tidak nampak dalam kehidupan kita, ya. Toh kita ngurus apa saja itu kan kalau kita tidak memberikan suap nggak akan jalan. Apa yang diurus dari pemerintah itu, dari pemerintahan yang toet-toet seakan sibuk, ya. Ini jadi seorang komedian, ya, di TV itu pernah menyampaikan, kita lagi jalan di jalan tol, tiba-tiba kita dipepet oleh mobil yang menghidupkan sirine, menghidupkan strobo, ya. Kita harus minggir, dan ketika kita datang ke kantor untuk acara yang dihadiri menteri, dihadiri pejabat kepolisian atau TNI, ternyata orang yang menyalakan strobo tadi itulah orang yang terlambat datang ke tempat di mana kita tempat seminar itu berada. Jadi kita kemudian harus menunggu orang yang terlambat itu, yang kemudian pernah mepet kita di jalan tol. Nah, jadi dia buru-buru datang ke acara, ternyata terlambat juga. Meminggirkan kita yang tepat, mungkin waktunya kita tidak terlambat, walaupun kita dipepet. Ini kehidupan kita pada faktanya. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau ini tidak berubah, Pak Prabowo hanya sebatas mengatakan atau meratapi nasib bahwa korupsi di negara kita mengkhawatirkan. Ini mirip dengan bahasa saya sebagai orang rakyat biasa atau bahasa pengamat, ya. Seharusnya seorang presiden yang punya wewenang dan orang nomor 1 di Republik ini tidak termehek-mehek, ya, tidak mencela-mencela, kemudian ya berani bahwa ini tugas saya memberantas korupsi, bukan mengatakan mengkhawatirkan.
Nah, kemudian selanjutnya adalah perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik yang melaporkan korupsi itu tidak ada. Bahkan kita kalau melaporkan orang korupsi, kita nanti dikenai pasal pencemaran nama baik. Kita nanti dikenai pasal hate speech. Kita nanti dikenai pasal apapun bisa dibikin. Dan ini yang kemudian ya kita sebagai rakyat kecil tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau misalkan ada arogansi di jalan raya, ya, ada arogansi di lembaga pendidikan, arogansi di lembaga pemerintahan, ya, ini yang membuat kita gelisah di hidup di negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kita juga tidak memiliki akses sipil terhadap informasi mengenai urusan publik. Di Amerika itu mendapatkan informasi publik dari pemerintah itu merupakan kewajiban konstitusional. Ya, jadi kewajiban konstitusional seorang warga yang membayar pajak dan memilih pemimpin dari cara demokrasi, salah satu haknya adalah menerima informasi mengenai urusan publik yang diurus oleh pemerintah yang dipilihnya. Tapi pada faktanya hari ini kita pun juga tidak menerima informasi urusan publik itu. Ujung-ujungnya 5 tahun berkuasa seakan-akan ya tidak terjadi apa-apa. 10 tahun berkuasa justru paling merugikan kepada rakyat yang dipimpin. Jadi ada komentar yang cukup menarik ini ya di tulisan yang tadi saya bacakan itu adalah bahwa Pak Prabowo ya menyampaikan di forum internasional bahwa korupsi negaranya sangat memprihatinkan, tapi kok mantan presiden yang dinominasikan terkorup oleh organisasi internasional malah disanjung dan dielu-elukan. Ya, dan ini tanda tanya besar. Jadi oleh karena itu sahabat yang berbahagia, ya, saya di sini hanya mengajak kita berpikir dan merenung. Kalau anak kita ke depan jadi pejabat, tolonglah dinasihati supaya tidak mengambil uang rakyat. Kalau ada saudara kita yang menjadi pejabat, tolonglah jangan diminta tolong oleh kita. Kalau ada tetangga kita yang menjadi pejabat, ya kita waspadai. Jangan sampai dia menjadi mendadak kaya, kemudian itu hasil dari mengembat dana-dana masyarakat. Demikian pembahasan kita kali ini. Ya, Pak Prabowo, tolong jangan blunder. Teguhlah kepada cita-cita Bapak, ya, dengan nawacita, aswacita, atau apapun lah yang cita-cita itu. Ya, pilih pemimpin, pilih partner yang tepat. Jangan sampai blunder. Karena rakyat sudah mendukung Bapak. 85%, 83% menyatakan kepuasan di 100 hari kepemimpinan Bapak. Bapak kalaupun mau nyalon sampai 2029, dinyalon lagi 1 periode lagi, kita tetap dukung. Tapi tolong selesaikan kasus korupsi di negara ini. Karena seperti yang Bapak sampaikan, korupsi negara ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selamat sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.